Ada salah seorang nasabah yang didatangi oleh debt collector dari Kredit Pintar. Apakah benar? Mari langsung kita saksikan ke lokasi. The sun beats down on a lonely town a couple miles away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bangkofil Official ya, channel yang menjelaskan tentang permasalahan pinjaman online baik legal maupun ilegal ya. Saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Amin. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, lanjut. Seperti di awal video tadi ya, yang saya katakan ya, seperti intro video tadi, ada beberapa ada salah seorang nasabah ya. Nah, nasabah pinjaman online ya, dia galbay di pinjaman online gitu ya. Nah, itu saya langsung dapat ya kabarnya di media sosial Facebook gitu ya. Dan mari kita review sama-sama apakah benar ya debt collector dari Kredit Pintar mendatangi nasabah ya. Apalagi sekarang di masa PPKM sekarang ya, tidak dibolehkan ya. Tidak diperbolehkan pinjaman online ya, debt collectornya ya. Baik leasing juga dan sebagainya itu tidak dibolehkan karena masa PPKM ini gitu ya. Jadi tidak boleh seorang debt collector ya, petugas lapangan tim penagihan ya, yang udah berlisensi di OJK ya, itu tidak boleh melakukan penagihan langsung ke tempat nasabah gitu ya. Walaupun ya kita banyak sekali ya pengaduan-pengaduan ya, seperti yang saat ini ya, yang saya lihat gitu ya di Facebook gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat ya di sini ya, nih habis diapelin pinjol KP ya, posisi yang nemuin DC-nya ibu saya sendiri katanya, dan saya sedang kerja di luar daerah. Kira-kira ada yang bisa bantu atau minta solusinya nggak? Lagi benar-benar nggak pegang uang sama sekali karena baru masuk kerja setelah sekian lama menganggur katanya. Saya nggak tega sama ibu saya. Nah, lokasi di Bogor. Ini bagus ya, ini seperti ini laporannya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Oke. Saya lihat ya, saya pantau ya di laporan Facebook ini ya. Ini bisa jadi si oknum debt collector itu yang melakukan intimidasi ya, atau mungkin nasabah yang benaran gitu ya. Dan kita lihat dari yang dibuat oleh mereka ya, surat yang seperti ini gitu ya. Ya, ini bisa dibilang ini ya hanya karang-karangan aja teman-teman ya, karang-karang, surat karangan ini ya. Coba lihat ya teman-teman ya. Yang model begini ini udah sering ini teman-teman ya, udah sering terjadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sering terjadi ya hal yang kayak gitu loh. Nah, ini juga udah pernah saya temui hal surat gini, seperti ini suratnya ya. Nah, ini teman-teman lihat ya contohnya nih di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini foto. Ini sudah pernah dikirim juga sama saya dulu waktu saya galbay di 1 bulan pertama di Kredit Pintar. Nah, hampir mirip nih loh, suratnya hampir mirip gini. Nah, ya kan yang di bawah ini teman-teman ya, yang di bawah hampir mirip. Nah, apakah benar ini ya gitu ya? Sementara yang bersangkutan yang mengirim yang memberikan status ya, tidak mencantumkan videonya gitu, tidak mencantumkan video gitu. Bukti otentik bahwa dia memang benar didatangi oleh debt collector. Nah, itu penting, wajib ya teman-teman ya. Jadi kita yang mungkin ya teman-teman pernah dikirimin hal seperti ini mungkin ya, ataupun lihat di Facebook atau di mana, itu jangan langsung terpancing teman-teman ya. Jangan langsung terpancing, kita harus melihat dulu dan mempelajari apa ya sebenarnya yang dikirim oleh seseorang ini gitu. Apakah dia benar nasabah? Apakah benar dia seorang nasabah yang galbay gitu? Atau yang lebih buruknya, dia adalah seorang debt collector yang memang tugasnya memang nakut-nakutin nasabah gitu ya, yang galbay gitu. Nah, seperti hal yang seperti ini gini. Ini ada ini kecil kemungkinan ya, nasabah ini kecil kemungkinan gitu. Ini nggak sempat saya SS ya, ini komentarnya. Yang bersangkutan di dalam juga tidak membalas ya balasan komentar dari
orang-orang yang nanyakan apakah benar ya gitu. Saya melihat, ini saya ambil dari sebagian kecil aja di sini fotonya gitu. Dia tidak membalas, tidak ada aktif lagi dia di grup ini, grup tips trik pinjol ini ya di Facebook gitu ya. Teman-teman bisa langsung ya ke sini nanti cek ya. Ini bagaimana ya? Saya rasa ini adalah sebuah intimidasi teman-teman ya, sebuah intimidasi, alat provokasi kalau menurut saya gitu. Kita logika aja, ini 2 hari yang lalu kejadiannya. Dia kirim seperti ini 2 hari yang lalu. Dan surat yang ada di sini ya, yang seperti itu tadi gambar, hampir mirip dengan surat yang pernah saya terima di kredit pintar ya di bulan Februari waktu saya galbah itu. Hampir mirip teman-teman ya. Jadi ini tidak lain ya kalau menurut saya adalah sebuah alat provokasi ya. Biar teman yang galbah di kredit pintar itu menjadi tambah panik ya, yang tadinya udah mulai semangat gitu ya. Yang tadinya udah mulai sedikit mendapatkan semangat baru, harapan baru, akhirnya down lagi gitu kan. Nah itu. Jadi teman-teman harus benar-benar melihat dan mempelajari apa yang dikirim oleh seseorang kepada teman-teman. Ya mungkin tanpa teman-teman sadari mungkin ya. Mungkin dia ada kolektor, dia memberikan seperti itu, saya datangin kredit pintar katanya begitu. Ya. Kebanyakan sih ini hoax gitu ya teman-teman ya, hoax. Kalau memang ada buktinya nggak? Ada bukti otentiknya gitu? Ada nggak? Nah gitu. Jadi ini kemungkinan besar ini adalah sebagai alat provokasi teman-teman ya, alat provokasi. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat ya suratnya ini loh ya. Nah ini suratnya apa ini? Nah coba lihat, tanggal aja udah nggak jelas nih. Oh, coba lihat, dibikin seperti ini, kredit pintar di daerah Bogor katanya. Ya. Nah, walaupun ada cap di sini ya kalau saya lihat sih amburadul ini ya teman-teman ya, amburadul banget gitu, suratnya amburadul banget gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih amburadul, suratnya amburadul banget gitu. Ya, nih capnya di mana gitu. Nah, di sini dibuatnya capnya, nah gitu. Bogor bikin sini tanggal 19 bulan 8 2021, betul, namanya Heri Budi. Nah, Heri Budi, nomor handphonenya katanya. Ya. 8 Gusri Akbar ya, kepada yang terhormat Gusri Akbar di sini ya namanya. Tolong tagihan hari ini katanya begini. Ini bisa aja memang betulan ya, memang betulan, tapi bisa juga sebagai alat provokasi ini gitu teman-teman ya. Nah, di sini terbukti ya teman-teman ya, dia tidak membalas ya dari komentar di status ini gitu ya. Yang bersangkutan tidak membalas komentar dari teman-teman yang menanyakan kepadanya gitu. Padahal udah 2 hari loh, dia tidak membalas. Kalau memang dia didatangi oleh debt collector, dia akan membalas kan setiap pertanyaan dari teman-teman yang ingin menanyakan apakah benar ini gitu, apakah benar debt collector mendatangi dirinya gitu. Dia akan membalas. Ini buktinya tidak ada, dia tidak membalas teman-teman. Ini nggak sempat saya SS ya, karena sudah saya pantau tadi. Nanti linknya langsung aja teman-teman lihat di link deskripsi video saya ini ya, tentang masalah ini gitu. Nah, nggak dibalas sama yang bersangkutan gitu. Yang buat status sudah buat status seperti itu ya, permasalahan seperti itu, tapi nggak membalas pertanyaan dari setiap orang yang menanyakan. Kan aneh. Kalau bukan ini sebuah surat provokasi apa gitu. Kalau memang dia nasabah yang didatangi oleh debt collector, kredit pintar ya, harusnya dia menjawab kan pertanyaan setiap komentar yang masuk. Nggak mungkin dia nggak lihat kan gitu. Kalau orang dalam keadaan takut gitu ya, dalam keadaan telah didatangi oleh debt collector ataupun ada permasalahan pinjol, itu pasti akan men-share gitu ya. Nah ini sebagai alat provokasi kalau menurut saya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman yang galbah di pinjol manapun, termasuk kredit pintar. Nih kredit pintar memang kalau saya pantau udah dia ini seperti pinjol legal yang bernapaskan pinjol ilegal kalau saya lihat gitu ya. Dia memang legal ya, kalau di OJK udah terdaftar nih pinjol ya, tapi dia cara penagihan dan cara-cara mereka itu lebih seperti kayak ini pinjol ilegal kalau saya lihat gitu ya, kredit pintar gitu ya. Nah itu, dan pengalaman saya pribadi ya, ini udah hampir 7 bulan ya, itu tidak ada debt collector datang ke rumah gitu. Apalagi daerahnya jauh seperti di Bogor ini kan, jauh dari lokasi kantor pusatnya ya. Masa iya dia datang gitu ya. Ini tagihannya katanya 4 juta, mau dipromosi diskon 2.900.000 katanya. Nah gitu. Jadi ini tidak mungkin mengada-ngada nih teman-teman ya, mengada-ngada banget ini.
Nah, gitu. Jadi itulah ya teman-temannya solusinya kalau memang teman-teman dikirim hal seperti ini, itu jangan langsung panik ya, jangan langsung stres gitu ya. Santai aja. Coba dipelajari lagi, minta bukti ke bersangkutan apakah benar secara video ya, secara dokumentasi apakah benar yang bersangkutan didatangi oleh debt collector. Nah gitu. Bisa aja seorang debt collector itu pura-pura menjadi seorang konsumen, tapi dia tujuannya hanya satu, untuk mengintimidasi Anda gitu. Mereka kan mempermainkan emosi Anda gitu. Emang itu tujuan mereka gitu. Ketika Anda udah takut, nah di situ mereka akan memporak-porakkan Anda gitu. Walaupun saya tegaskan sekali lagi, utang adalah wajib, memang benar. Anda hanya cukup membayar pokok utangnya saja, tidak lebih dari itu gitu. Kalau untuk denda Anda tidak wajib membayar gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin sedikit review saya, tanggapan saya mengenai hal ini gitu ya. Jadi bisa dibilang ini ya beratnya lebih ke hoax ya teman-teman ya, lebih tidak benar hal ini gitu. Ya tidak benar. Itu terbukti dari cara dia tidak membalas ya komentar dari teman-teman yang menanyakan kepada yang membuat status ini, tidak memberikan komentar satupun gitu. Nah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi hal ini bisa jadi bahan yang bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya, yang baik di Kredit Pintar ataupun di pinjol manapun gitu. Teman-teman tenang aja, jangan khawatir. Kuasai emosinya, jangan panik ya teman-teman ya. Kalau punya dana ya udah bayar pokok utangnya saja. Dah itu aja. Itu kewajiban kita gitu. Nah, gitu ya. Oke, sebelum saya tutup ya seperti biasa teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai permasalahan pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.